Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertatap muka dalam kesempatan yang baik ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti risalahnya hingga akhir hayat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya perkenalkan, nama saya Deda Kurnia. Izin mempresentasikan amanah atau tugas yang diberikan kepada saya dari dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum yang bernama Pak Yudi Munadi MAG, di mana tema kali ini yang akan saya presentasikan yaitu tentang komponen-komponen kurikulum. Selanjutnya, marilah pemirsa sekalian menyimak tentang yang akan saya presentasikan, yaitu komponen-komponen kurikulum. Bagian dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Komponen-komponen kurikulum membentuk sistem kurikulum ini dikemukakan oleh Dr. Badriah MAG. Menurut beliau, komponen-komponen kurikulum merupakan sistem kurikulum, sedangkan sistem adalah suatu kesatuan komponen yang satu sama lain berkaitan. Dan kemudian kurikulum ini merupakan suatu sistem yang memiliki komponen tertentu. Nah, apa isi dari komponen-komponen kurikulum secara garis besar? Isi dari komponen-komponen kurikulum itu terdiri dari tujuan, kemudian bahan materi pembelajaran, yang keempat, kemudian yang ketiga organisasi pembelajaran, serta yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Kemudian di sini menurut Dr. Sudarman SPD MPD bahwa komponen-komponen kurikulum adalah cakupan yang luas, yaitu sebagai program pembelajaran pada suatu jenjang pendidikan. Selain itu, dapat pula mencakup lingkup yang lebih sempit, yaitu sebagai program pembelajaran suatu mata pelajaran. Dengan pola organisasi dari komponen-komponen. Kurikulum lengkap dengan perlengkapan penunjangnya dalam komponen-komponen. Dalam komponen-komponen kurikulum dapat memuat tujuan, isi atau materi, dan sistem pembelajaran serta sumber pembelajaran, dan terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya, di sini dikemukakan oleh Dr. Syaifuddin Sabda MAG mengungkapkan bahwa di dalam pengembangan kurikulum ada anatomi kurikulum, ya. Anatomi kurikulum ini sama, ya, perumusannya itu bertujuan, di sini ada perumusan tujuan yang ingin dicapai, ya, pengamalan pendidikan materi yang dianggap memenuhi tujuan yang ingin dicapai, bagaimana pengorganisasian kegiatan pelaksanaan kurikulum tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan, dan bagaimana mengevaluasi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan tersebut. Jadi kesimpulannya juga mengkerucut kepada 4 hal, ya, anatomi kurikulum ini menurut Dr. Syaifuddin Sabda, yaitu bahwasannya yang pertama mencakup materi, organisasi, tujuan, dan evaluasi. Nah, selanjutnya di dalam Islam mungkin saya ingin menambahkan bagaimana kurikulum komponen yang ideal, ya, komponen kurikulum yang ideal di dalam Islam, gitu ya. Ketika kita merujuk kepada
output yang kita ingin harapkan untuk anak didik kita agar terbentuk hasil yang baik ya, yang dia memiliki kepribadian Islam, otomatis tentu pola pikirnya harus Islami juga, yang nanti akan melahirkan pola nafsiyah atau pola perilaku yang Islami. Nah, di sini mungkin berkaitan dengan materi ya, materi pembelajaran yang akan diberikan. Jadi penekanan bisa kepada tadi ya, bahwasannya menjadikan landasan akidah Islamiyah itu sebagai landasan dari semua ilmu yang akan dipelajari ya, materi ilmu yang dipelajari. Akidah Islamiyah, kemudian menguasai bahasa Arab karena itu adalah bahasa yang kita bisa memahami petunjuk hidup kita, yaitu Al-Quran ya. Kemudian disampaikan juga sakofah, pemikiran-pemikiran Islam berkaitan dengan amalan praktis ya, baik mencakup ibadah, muamalah gitu ya, fikih gitu ya, udah termasuk di dalamnya. Kemudian akhlak ya, itu juga merupakan bagian dari hukum Islam gitu ya. Sirah nabawiyah, usul fikih, ilmu hadis dan Quran gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pemikiran-pemikiran Islam dan juga membentengi diri dari tadi ya, pemikiran-pemikiran yang di luar Islam, yang itu pemikiran-pemikiran kufur ya, bertentangan. Demikian presentasi dari saya tentang komponen-komponen kurikulum mata kuliah pengembangan kurikulum. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat, dan atas kritik dan saran membangunnya sangat diharapkan untuk perbaikan makalah dan PPT berikutnya. Selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.